Amerika dan Barat nih standar ganda ya, alias pilih kasih empatinya. Yang lebih bikin enak adalah mereka nih sok-sokan jadi pahlawan yang cinta damai. Sok-sok jadi pahlawan dalam konflik. Mereka nih hipokrit, tau gak lu? Munafik. Amerika udah ngancurin berapa negara coba dari dulu. Ini Irak sebelum invasi Amerika. Ini Irak setelah invasi Amerika. Ini Libya sebelum invasi Amerika. Dan ini Libya setelah invasi Amerika. Dan ini daftar invasi-invasi lain Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Buset, segitu banyak negara yang dia rusak tapi selalu sok-sokan jadi hero. Dan juga ada beberapa statement dari pejabat-pejabat sekutunya Amerika yang bikin gue mau muntah bacanya. Pertama nih, Menteri Luar Negeri Israel. Israel. Berani-beraninya dia ikut komentar. Dia bilang kalau serangan Rusia ke Ukraina adalah pelanggaran yang serius. Israel mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Ini kayak di Israel ada yang jual kaca nggak sih? Kaca. Gila. Baru-baru ini aja orang Palestina diserang Israel dan ada yang masih bocah dihajar sama pasukan mereka pas lagi memperingati Isra Mi'raj di Masjid Al-Aqsa. Mau muntah gue bacanya. Terus yang kedua adalah Presiden Prancis si Macron. Dia bilang Putin pengen bawa kita kembali ke zaman kerajaan. Waduh. Prancis tuh udah bunuh berapa banyak presiden Afrika sejak tahun 1963. Terus Prancis nyuruh negara-negara Afrika bayar pajak kolonial ke mereka. Anjir, mereka ini tuh bener-bener belaga tolol, hipokrit banget. Borok negara lain disikat rame-rame mentang-mentang satu arisan alias tergabung di NATO. Bahkan medianya loh, tanpa malu, tanpa ragu mengutarakan statement yang super rasis. Entah keceplosan, entah apa kayak naluri aja dan spontan aja gitu keluar dari mulut mereka. Karena emang dasarnya rasis. Statement pertama ini di media CBC News. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European. Tuh, dia dengan entengnya ngomong kalau ini yang diserang orang Eropa yang beradab, yang punya peradaban, bukan Irak atau Afghanistan. Pakai with all due respect lagi. Pokai. Just dia yang gak ada respect-respectnya dan ngebeda-bedain manusia. Padahal Afghanistan dulu damai dan beradab, punya peradaban sebelum Uni Soviet dan Amerika Serikat masuk. Seolah-olah kalau yang bukan Eropa nggak apa-apa gitu dihujanin peluru dan tersiksa karena perang. Ini statement yang kedua dari NBC. Just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. These are Christians, they're white. Parahnya secara terang-terangan dia bilang ini bukan pengungsi dari Syria. Ini pengungsi dari Ukraina. Mereka Kristen dan mereka berkulit putih. Bener-bener dengan terang-terangan gak ada malu, ngakunya beradab padahal. Tapi begitu. Dan lu tahu pengungsi dari Afrika dan India didiskriminasi juga di sana. Bener-bener dibeda-bedain sama orang Eropa, sama orang kulit putih. Yang ketiga ini ada Jaksa Agung Ukraina. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed. Dia bilang ini sangat emosional buat dia karena dia lihat orang Eropa dengan mata biru dan rambut pirang terbunuh. Dia benar-benar nunjukin nih kalau orang dengan rambut pirang dan mata biru lebih berhak dapat empati dibanding yang bukan. Kenapa ada ungkapan-ungkapan rasis di media barat dan beberapa pejabat Ukraina? Ya karena di sana ada kelompok ultranasionalis alias neonazinya. Dan ada beberapa orang Eropa yang masih menganggap rasnya lebih tinggi dibanding ras lain. Lu bayangin, pesan-pesan rasisnya tuh ide-idenya Hitler banget tentang superioritas ras Arya. Kirain di zaman sekarang ide begitu udah mati. Dan gak cuma beberapa media dan pejabatnya aja yang standar ganda. Organisasi sepak bola FIFA juga standar ganda. Waktu Kanute selebrasi gol di tahun 2009, dia nunjukin baju dalamnya yang bertulis Palestina dalam beberapa bahasa. Buat nunjukin nih dukungannya si Kanute terhadap Palestina yang diserang Israel yang menewaskan sekitar 800 orang. Dan apa yang didapat Kanute? Dia dihukum FIFA dengan denda 3.000 euro. Tapi Kanute nggak peduli. Bagi dia menyuarakan kemanusiaan lebih penting dari hukuman FIFA. Dan ironisnya, waktu John Pencil tahun 2006 melambaikan bendera Israel untuk merayakan kemenangan Ghana atas Ceko, si John Pencil ini nggak dapat hukuman. Bahkan jubir FIFA mengatakan kalau mereka nggak terganggu dengan gestur Pencil. Luar biasa standar gandanya. Katanya sih elemen politik nih nggak boleh ada di FIFA, tapi buktinya nol besar.
ternyata tergantung siapa yang dirugikan. Kemarin Manchester City dan berbagai elemen sepak bola melakukan dukungan kepada Ukraina. Dan juga FIFA memberikan sanksi ke sepak bola Rusia. Seluruh elemen sepak bola Rusia, baik klub maupun timnas Rusia, dilarang untuk bertanding di kompetisi yang berada di bawah naungan FIFA dan UEFA. Pertanyaannya, kenapa FIFA bisa mendukung Ukraina tapi nggak bisa dukung Palestina dan negara-negara yang dilanda perang lainnya? Kenapa FIFA bisa menjatuhkan sanksi kepada Rusia tapi nggak menjatuhkan sanksi ke Israel, Amerika, dan lain-lain? Kenapa? Ada yang bilang jangan whataboutism dong. Standar ganda dan munafik nggak sama dengan whataboutism. Apakah gue dukung invasi Rusia? Ya enggak lah. Karena menurut gue mereka sama-sama imperialis yang punya tujuan perluasan kekuasaan buat ngendaliin negara-negara lain. Iya, tujuannya sama. Yang jadi korban ya rakyat sipil. Rakyat sipil maunya apa sih? Rakyat sipil ya maunya hidup damai-damai aja. Jangan lupa Putin juga ngebantu diktator Bashar Assad buat mengobarkan perang saudara di Suriah. Gue gak ngedukung segala jenis perang apapun, ras manapun, warna kulit apapun. Buat gue nyawa di Ukraina sama dengan nyawa di Palestina, di Afrika atau daerah manapun. Pemikiran-pemikiran rasis ala neo-Nazi nih seharusnya udah gak ada di era sekarang. Dan gue setujunya sih tuh politikus-politikus rakus yang ngilang aja. Yaudah segitu aja dari gue. Buat yang nonton semoga kalian juga nggak standar ganda ya. Oke, kalau ada salah info mohon maaf. Bisa lo koreksi atau marah-marah bebas di kolom komen. Karena ini konten lempar topik, gue cuma lempar topik. Sanggahan dan masukan yang lebih valid sangat diterima di sini. Karena kebenaran sejati tercipta dari adanya dialektika. Ciao.